Shalom, shalom, puji Tuhan. Iya, kita akan lanjut sesi berikut ini. Topiknya tetap sama pagi tadi, kasih Allah telah terbukti. Hanya poin-poin yang saya belum selesaikan, sebagaimana pagi tadi saya gantung beberapa poin. Jadi Pak Bu biasanya untuk kalau khotbah sesinya campur ataunya perpanjangan, sayangnya karena pesertanya kan audiennya pagi sore beda ya. Jadi mau tidak mau saya mesti ngulangi sedikit untuk yang pagi supaya sore ini nyambung. Tapi enggak saya ngulangi secara menyeluruh. Bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah sore kan tinggal buka saja di online sudah ada ya. Kasih Allah telah terbukti. Saya ajak kita untuk membaca sebagai landasan dasar pemikirannya di Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata seperti berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita lihat bahwa Alkitab katakan kasih Allah begitu besar akan dunia ini, artinya kalau kita mengacu kepada Alkitab, Alkitab berkata pada mulanya ya, itu firman itu Allah, dan firman bersama dengan Allah, firman itu Allah, segala sesuatu jadi karena Allah. Jadi Allah yang punya inisiatif, Allah yang punya semua ini. Maka kalau Allah mengasihi, ya memang betul karena itu punya Allah. Allah mengasihi milik kepunyaannya. Dunia ini milik kepunyaan Allah. Bumi ini milik kepunyaan Allah. Manusia di seluruh isi bumi ini, manusia itu milik kepunyaan Allah. Siapa milik kepunyaan Allah? Bukan hanya Anda dan saya yang punya agama Kristen duduk sini milik kepunyaan Allah. Setiap orang yang bernafas itu adalah milik kepunyaan Allah. Bagus dalam bahasa Ibraninya, ya dalam bahasa Ibraninya kita masih berkatakan hendaklah semua yang bernafas memuji Tuhan. Nah, kenapa? Karena nafas itu pemberian Tuhan. Tuhan kita sebenarnya kita itu nggak punya nama. Hanya manusia yang memanggil dia dengan nama-nama yang ada. Terlalu banyak nama di Alkitab. Tetapi Tuhan kita sebenarnya seirama dengan nafas kita. Ya, seirama dengan nafas kita. Kalau kita bernafas, sebenarnya itu adalah nama Tuhan. Itulah pujian bagi Tuhan. Waktu Anda lagi bernafas, artinya Anda sedang memuji Tuhan. Ya, itu bahasa Ibrani seperti itu. Dan bagaimana menceritakan nama itu? Nah, nama itu di dalam Alkitab bahasa Ibrani dikata apa? YHWH. Yehovah. Kira-kira itu Pak Bu. Artinya Tuhan yang memiliki alam semesta seluruh isinya. Kalau saya berkata seperti ini berarti kalau kita punya Allah dan punya pikiran Allah, cara kita melihatnya pun harus cara Allah melihat. Kalau cara Allah melihat, maka kita akan melihat seluruh makhluk di bumi ini. Berarti kita harus memiliki satu kalimat, karena itu punya Allah. Kita nggak punya hak untuk membasminya. Jadi tanda petik jangan masuk terlalu jauh sehingga Anda anggap saya ini kepada teologi pagan lagi ya. Saya hanya mau berkata bahwa Allah punya kepentingan dengan dunia ini, maka dia mengasihi dunia ini. Lalu apa maksudnya Pak Bu? Maksudnya begini, kondisi dunia sekarang sedang dilanda masalah. Ya Pak ya? Kalau kita mengikuti berita hari ke hari sepertinya kok masalah semakin berat. Bahkan kalau kita dengar berita, ya entah itu berita kebenarannya, karena saya bukan seorang yang suka memverifikasi berita, tapi karena TV nasional, TV mainstream yang memberitakan, ya itu bisa dipegang juga. Apalagi yang menyampaikan itu para ahli ya, profesor ya, mengindikasikan. Karena menurut data PBB
sampai dengan hari ini tahun 2020 itu ada hampir 200 kali terjadi peperangan yang kita juga tahu di mana perangnya. Entah perang suku, entah perang antar negara, entah perang dingin, itu ada tuh jadi 200 sekian. Kita tidak tahu, berita nggak gitu beritakan. Ini menurut data PBB, konon katanya seperti itu. Lalu goncangan gempa bumi itu sangat tinggi, cuma mungkin karena kita sekarang lagi sibuk COVID-19 jadi kurang kita perhatiin ya. Entah berskala 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu kayaknya beruruntun gitu. Untuk Indonesia juga beberapa hari yang lalu di Jawa juga ada gempa bumi. Tapi yang agak mengejutkannya ini yang berita sekarang apa? Akan terjadi gempa yang cukup dahsyat, bahkan berpotensi mengakibatkan tsunami dengan ketinggian 20 meter, ngaget kaget juga kan ya. Apakah ada maksud tertentu pendeta memberitakan ini? Enggak ada. Kalau saya nggak ngomong, toh Anda bisa baca ikuti berita di TV, betul nggak? Tapi kenapa saya mesti sampaikan ini? Saya coba pinjam persoalan sedang terjadi di dunia ini, kemudian saya plotkan kembali ke firman Tuhan. Nah, begitulah saya berikan gambaran dunia kondisinya. Tapi satu hal kabar baik, itu tadi kabar buruk. Kabar baiknya apa? Allah peduli, bilangnya. Allah peduli gitu. Karena Allah yang punya kepentingan. Kalau Allah peduli dengan apa yang sedang kita hadapi, sikap kita cuma hanya berseru kepada Allah. Siapa yang berseru kepada Allah? Seluruh makhluk di dunia ini seruannya kepada Allah. Termasuk hewan-hewan juga, cuma kita nggak punya pengertian bahasa kehewanan. Ya, baru-baru ini ada ratusan ekor namanya apa? Paus pindah dan para petugas berusaha mengembalikan lagi. Ada apa ya di perairan dalam ya, saya juga nggak ngerti kenapa ikan paus bisa terdampar gitu loh. Ini ada apa gitu. Tapi ya artinya seluruh makhluk di dunia ini terganggu. Barangkali virus COVID-19 itu kalau dibilang organisme ya mikroorganisme itu juga makhluk ya. Entah itu makhluk apa, tapi itulah dikatakan juga makhluk. Itu juga dia terganggu loh. Dia terganggu juga. Kenapa? Dia ada di tubuh manusia, manusia berusaha membunuh dia gitu loh kan. Betul gak? Dan dia membunuh manusia, dia mengganggu manusia, bahkan oleh dia juga ada manusia yang terbunuh. Tapi juga manusia berusaha membunuh dia juga kan. Akhirnya terjadi peperangan juga loh. Kalau kita ambil dari secara natural itu barang adalah mikroorganisme. Artinya itu ada satu makhluk yang katakan virus. Sebenarnya menurut ahli itu barang memang ada. Tapi habitatnya kan bukan di kota. Bukan di tubuh manusia, dia ada tempatnya. Barangkali dia punya peran juga. Perannya itu juga bisa memberikan sumbangsi kehidupan alam semesta ini kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada di kota? Pasti ada maksud lain, ada tangan-tangan jahil kira-kira gitu loh. Atau ada perubahan kayak paus begitu. Dan mereka juga termasuk orang yang terkena imbas juga. Kalau kita bicara sisi kita ini sedang kena masalah dia. Mungkin kalau dia lagi rapat juga dia kena masalah manusia kali ya. Kurang lebih gitu loh kalau saya gunakan bahasa pervirusan. Artinya semua makhluk di dunia ini punya masalah. Lalu kalau semua makhluk di dunia punya masalah karena dia punya kehidupan. Kehidupan itu suaranya itu sampai ke sorga. Dan Bapa di sorga itu mendengar. Bapa di sorga peduli gak dengan semua itu? Juga peduli. Bukan hanya peduli dengan manusia saja, peduli dengan binatang loh. Ya buktinya waktu Nuh diselamatkan saja nggak hanya Nuh. Nuh itu cuma hanya 4 pasang. Tapi binatang itu berpasang-pasang. Kan kira-kira gitu loh ya. Artinya Tuhan juga punya kepedulian. Kenapa? Karena itu milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal pertama, ya dikatakan segala sesuatu itu dijadikan oleh firman.
tidak ada firman maka tidak ada segala sesuatu. Maka dikatakan bahwa dia ada karena dia ada. I'm who I'm. Aku ada, aku adalah aku atau aku ada karena aku ada. Ya seperti itu. Nah, karena itu saya mau sampaikan kabar baiknya begini Pak Bu. Ketika menghadapi situasi, Alkitab katakan kalau kita melihat kondisi yang sedang mewabah, kita mengalami ketakutan. Ketakutan itu justru adalah suatu keuntungan. Ketakutan buat manusia itu mengindikasikan kita percaya ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketakutan manusia ya akan sesuatu yang buruk akan terjadi, maka itulah membuat kita semakin hari semakin kecil kekuatannya, kata Alkitab. Yang kedua, ketakutan terhadap sesuatu yang negatif, maka itu menjadi positif buat iblis. Kalau Anda baca Alkitab di dalam pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus, 3 kali pencobaan, kemudian di ayat yang Lukas pasal 4 ayat 13 juga ada, kemudian di Matius juga ada, dia katakan dia mundur dan tunggu waktu yang baik. Waktu yang baik buat dia adalah waktu yang tidak baik buat kita. Nah, inilah waktunya. Jikalau kita mengacu kepada kitab Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus. Coba kita lihat bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Jadi kita berada di akhir daripada zaman yang akhir. Pergunakanlah waktu ini katanya. Sebab hari-hari itu jahat. Waktu ini itu jahat. Karena si jahat itu menguasai dan si jahat itu tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan kejahatan. Karena memang dia nggak punya. Tetapi dia bisa mempengaruhi manusia dengan ego manusia, menimbulkan suatu kondisi yang jahat. Akibat kejahatan manusia sehingga saling mengganggu antar manusia. Karena gangguan antar manusia menimbulkan konflik antar manusia. Nah, inilah waktu yang paling jahat, waktu yang paling buruk. Dan inilah waktu yang paling baik buat iblis untuk menyatakan tahtanya. Kalau mengacu kepada itu, ya. Nah, jadi ini dipahami dulu. Itulah sebabnya sebagai pembawa kabar baik, gereja Tuhan yang memang dipercayakan Tuhan harus berani menyampaikan fakta-fakta berdasarkan kebenaran. Tidak boleh takut. Walaupun resikonya berat Pak Bu. Kami para hamba-hamba Tuhan, di dalam pertemuan para hamba Tuhan saling berbagi, sejak mulai Desember sampai dengan hari ini, beberapa kawan-kawan yang agak vokal untuk menyampaikan tentang kebenaran dan mengganggu eksistensi daripada iblis itu, dan seringkali mengalami gangguan, baik fisik maupun apapun. Saya kan pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, saya lagi doa tiba-tiba kok rasanya ada sesuatu yang liwat gitu, saks gitu. Saya pikir apa? Ya udah saya diamkan aja. Ternyata paginya saya lihat rumah saya ada kok darah berceceran gitu ya, kayak tikus dimakan apalah gitu ya. Tapi anak saya coba lihat di TV, ya rupanya ada apa itu? Kelelawar itu, ya nggak tahu dia makan apa, ya apa itu liwat terbang bolak-balik, nah itu yang menyebabkannya. Waktu saya lihat itu ada sinyal saya rasakan memang itulah si jahat. Berusaha coba mau menjatuhkan supaya berita kebenaran itu dibungkem, kabar baik itu dibungkem. Supaya kita nggak perlu menelanjangi pekerjaan setan, tapi kita memberitakan sesuatu yang bisa membuat orang lebih takut atau membuat orang tak punya pengharapan atau membuat orang harapannya salah. Seperti itu. Ya. Nah, saya coba kembalikan lagi. Itulah sebabnya saya katakan jikalau kita melihat situasi yang ada ini,
kita takut, maka itu menjadi media yang paling baik buat setan untuk melancarkan serangan-serangan yang lebih berat lagi. Perhatikan, dengan kondisi seperti ini, jikalau Bapak Ibu mengerti bahwa Allah nggak diam. Saya minggu lalu kata, coba Pak Bu kita lihat posisi Tuhan itu gimana. Tuhan tidak pernah diam. Tapi kenapa Tuhan tidak intervensi? Salah Pak Bu. Tuhan tidak perlu intervensi dengan mengirim para malaikatnya. Kenapa? Karena energi ilahi Tuhan sudah mengalir di bumi ini. Ada di anak-anak Tuhan. Jikalau anak Tuhan berkata dalam konteks kebenaran, perkataannya berkuasa, segala kekuasaan alam semesta yang buruk pasti bisa ditaklukkannya. Karena anak Allah berkuasa. Kenapa? Karena itu udah final. Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu buat anak Allah. Demikian juga buat mereka yang tidak punya Yesus tetapi percaya Allah. Pagi tadi saya sudah singgung. Karena Alkitab katakan bahwa Allah peduli setiap mereka kalau bersatu hati dari lintas agama apapun. Dengan kepercayaan apapun. Kalau mereka semua berseru kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Bapa di sorga sangat peduli. Saya mengerti Pak Bu, ada beberapa kawan-kawan kami dari teologi, teman-teman kami seangkatan juga agak sedikit terganggu dengan konsep saya. Dianggap saya agak aneh teologi saya. Saya bilang saya percaya kepada Alkitab. Kalau Anda tanya saya teologi saya, doktrinnya apa? Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya percaya tulisan para nabi, saya percaya para rasul. Dan itu yang saya konklusikan ke dalam pemahaman saya bilang begitu. Karena saya katakan bahwa kenapa saya punya keyakinan seperti itu. Saya melihat Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh bahwa Allah peduli sekalipun dia bukan Kristen saya bilang. Karena Allah datang bukan untuk orang Kristen. Kristen kali pertama muncul itu ada di Antioquia, itu karena pengikut-pengikut Kristus mempunyai sebuah gaya hidup yang mempunyai dampak sehingga itu disebut namanya Kristen. Itu di Antioquia. Kalau Anda mau nanya saya, aliran dan doktrin saya apa? Saya Kristen Antioquia gitu aja udah. Bukan Kristen Protestan, juga bukan Kristen Katolik, bukan Kristen Karismatik, nggak usah lah saya bilang. Ya udah. Kristen Antioquia aja kalau mau bilang. Tapi lebih tepat lagi ya Kristen Alkitabiah gitu loh ya. Tapi bagaimana tahu itu semua bagus-bagus saja gitu loh. Nah kenapa? Karena saya sendiri bertobat pun tidak pernah diinjili Bapak Bu. Gak pernah diinjili. Gak ada pendeta saya datang ke saya bahwa Yesus itu jalan dan kebenaran. Dan tak satu orang pun sampai kepada Bapak kalau tidak terima. Gak ada. Ketika saya menghadapi situasi yang tidak menentu, saya cuma berseru, ya Tuhan apa salah saya? Dan Yesus yang datang kepada saya. Artinya Bapak saya peduli. Allah peduli sebelum saya menjadi Kristen. Apalagi kalau saya sudah jadi Kristen. Allah saya lebih peduli. Ya toh? Nah, hari ini kabar baik saya mau katakan. Hampir seluruh dunia mereka berseru kepada Tuhan. Ada beberapa pemikiran saya. Yang pertama, jikalau kita percaya ada Tuhan, waktu kita berseru, yang pertama, kita mempunyai kepercayaan kepada Allah akan memberikan kepercayaan diri yang baik. Kepercayaan diri, kata Alkitab, kita gak pernah takut, kita percaya Allah, kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada ancaman, maka ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri secara psikologi, secara biologi akan meningkatkan daya tahan tubuh, imun kita akan naik. Kita tidak minta bahwa virus itu mati, kita gak minta dia mati, lalu hilang, enggak. Ya, kita gak mau jahat lah. Kalau saya memberikan perumpamaan, kalau kita naik ke atas puncak kita tidak minta puncaknya ratakan supaya saya bisa lewat. Enggak, saya harus sediakan mobil yang bisa menaik ke atas puncak itu dan melewatinya. Dan saya katakan Allah kita peduli, Allah akan memperlengkapi kepada manusia yang kepunyanya untuk hidup di dunia ini di atas segala persoalan. Karena kita umat pilihannya, umat kepunyaannya. Ada amin?
Hanya siapa? Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk seluruh dunia akan mengalami peningkatan imunisasi lama-kelamaan. Sehingga bisa saja hidup bersama-sama dengan COVID, nggak perlu berdamai sama dia. Nggak perlu berdamai lah gitu loh ya. Tapi ya kita akan jadi pemenang. Lalu bagaimana ke depan akan masih pakai masker enggak? Saya punya keyakinan pun masker akan dibuka lah. Apakah dengan vaksin? Ya bisa saja dengan vaksin. Tetapi saya punya pemahaman bahwa apapun alasannya makhluk yang disebut manusia pasti lebih mulia daripada semua makhluk yang ada di dunia ini. Maka manusialah yang akhirnya menjadi pemenang karena Allah sudah memberikan dia kemenangan dari sejak semulanya. Itu harus pegang. Buat Anda yang dengar agama apapun Anda, bahwa kalau Anda takut virus maka Anda sudah kalah duluan. Tapi kalau Anda percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dan Anda percaya kepada dia, maka ada kekuatan yang akan mengelola, mengeksplorasi dirimu, potensi-potensi dirimu, sehingga mengembangkan daya tahan tubuhmu. Kita mempunyai kekuatan, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang terjadi Pak Bu? Selain daripada kita mempunyai kekuatan daya tahan tubuh, kita juga akan memiliki sebuah pencerahan. Karena kita tahu kita berjalan sama Tuhan. Semua agama percaya ada Tuhan. Ketika mempunyai keyakinan akan ada Tuhan, maka perasaannya menjadi cerah. Kalau cerah, enggak mudah diganggu oleh kondisi yang saat ini sedang gonjang-ganjing. Di luar gelora tapi hati kita tenang. Kenapa? Kita ada yang mendampingi kita. Ada satu pribadi yang transenden yang enggak bisa lihat, yang disebut Allah, Elohim itu. Nah, karena cerahnya perasaan kita meningkatkan kecerdasan kita. Cerdas kita di dalam mengelola tubuh kita menghadapi COVID-19. Mengelola tubuh kita menghadapi situasi yang saat ini tidak menentu. Barangkali mungkin setelah selesai ini akan ada ini dan sebagainya. Tapi karena kita mempunyai kecerdasan di dalam mengambil keputusan. Baik ekonomi, baik menghadapi situasi sosial. Sehingga kita tidak akan mudah terpancing dengan propagasi murahan sehingga kita ikut-ikutan demo di sana, demo di sini. Kenapa? Karena kita mempunyai pola pikir yang rasional dan konstruktif, yang berwawasan nasional, kecintaan kita kepada Allah justru dilahirkan, difaktakan, ya, diimplementasikan ke dalam kecintaan kita terhadap sesama bangsa, sesama keluarga, sesama saudara kita, dimanapun kita berada. Itulah umat kepunyaan Allah. Kayak saya lagi orasi aja ya. Lalu itu gambaran-gambarannya. Yang pertama pagi tadi saya sudah buka, Allah mengasihi semua bangsa, semua manusia. Bisa lihat di khotbah pagi tadi, fakta sejarah Alkitab mengatakan orang yang tidak memiliki, tidak punya agama Kristen, tetapi dia punya Allah, maka apa yang dibuat Allah juga berkenan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Barangkali pagi tadi ada kekeliruan saya keluarkannya. Tetapi saya mau katakan begini Pak Bu, apapun yang kita buat, sebaik apapun Tuhan peduli dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau contoh-contoh pagi tadi saya berikan contoh Firaun, contoh Abimelek, contoh Cornelius, dan contoh saya sendiri juga belum percaya Yesus, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan juga tolong saya. Tetapi satu kalimat yang penting buat kita, bahwa Allah memang peduli di dalam kehidupan kita. Tapi untuk keselamatan hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Maka itu ditulis, saya golongkan itu di dalam poin yang kedua. Itu yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Bahwa ya, keselamatan hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Karena Yesus itulah satu-satunya. Yang dikatakan bahwa Adonai Elohim, Adonai Echad. Artinya Elohim atau Allah itu, Tuhan Allah itu adalah Esa. Tuhan itu ada Tuhan Allah, Tuhan itu ada Tuhan yang Esa. Maka kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah dia dengan segenap kekuatanmu,
dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu menjadi satu kesatuan yang disebut hukum Allah yang menghadirkan kehadiran Tuhan. Yang kita kenal nama tabut perjanjian. Hukum yang pertama, hukum yang utama. Itu yang ditulis oleh Allah sendiri. Dan itu yang perlu diikatkan ke tanganmu dan ke jidat kita. Kan kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 6 sampai ke 7 katakan seperti itu kan. Supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang sama juga. Yang akan mestigma pikiran kita, yaitu jidat kita. Kemudian tangan itu bicara sikap dan perilaku kita yang buruk. Nah, ini bicara tentang antikris pula. Lalu yang poin ketiga Pak Bu, di pagi tadi saya sudah buka. Yaitu terima kasih saling mengasihi. Nah, yang sangat bagus sekali. Pak Bu, Allah yang kita sembah, dia bukan hanya peduli loh. Dia mau kasihnya bisa mengalir ke dalam diri kita. Di dalam kasih Allah, Allah itu adalah Allah yang transenden. Kalau kita membaca Alkitab, Allah itu nggak bisa disentuh dengan manusia. Bahkan begitu dengar namanya Elohim atau Yahweh, orang udah ketakutan. Kalau Anda lihat di Alkitab, orang Israel tidak berani panggil nama Yahweh. Kita ini ngomong seenaknya aja hari-hari ini. Alkitab itu nggak berani. Maka kata Yahweh itu, Alkitab itu seringkali dipanggil namanya Adonai atau ditulis T-U-A-H-A-N yang besar. Itu namanya sebenarnya Yahweh itu, ya, Adonai. Kenapa? Allah yang tidak kelihatan itu seringkali Allah menampakkan diri. Nah, seringkali Allah menampakkan diri dalam berbagai wujud. Entah malaikat. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Maka di dalam teologianya itu disebut teofani. Allah menampakkan diri dalam bentuk-bentuk. Ya, kadangkala disebut malaikat dan sebagainya. Tapi saya juga bingung kenapa digambarkan bersayap. Jangan-jangan di dalam Yesaya dikatakan dia punya 6 sayap, ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan persepsi manusia tentang keilahian Allah. Karena Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran kalau kita melihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 18. Allah nggak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Karena memang itu Allah. Tapi masalahnya kalau Allah yang kita sembah seperti itu nggak bisa dijangkau oleh pikiran kita, persoalannya jadi gimana ya? Saya percaya kepada sesuatu yang saya percaya, tapi saya percaya kepada sesuatu yang saya tidak pernah tahu buat modelnya bagaimana. Padahal Alkitab katakan begini, hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Yesus yang ditulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Itu hidup yang kekal. Lah gimana saya bisa kenal Allah kalau saya nggak bisa lihat dia? Jangankan saja lihat, sebut namanya saja kita bisa hangus. Ya, kan Alkitab ngomong seperti itu. Nah, karena memang Allah yang transenden itu dan Allah yang transenden itulah dipanggil Adonai, mengimanenkan dirinya, Pak, menghadirkan diri dalam bentuk energi ilahi, malaikat dan berbagai penampakan. Sampai pada akhirnya dia menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Supaya dia bisa ngobrol sama kita. Itulah Allah kita. Allah yang transenden menjadi imanen. Akhirnya kita mempunyai sebuah perbedaan cara kita beribadah. Cara kita untuk menerima Allah dengan era lama. Era lama mereka menerima Allah yang transenden, yang abstrak itu dengan simbolistik, simbol-simbol. Entah di gunung lah, entah di mana lah. Ada begitu banyak simbol-simbolnya. Bahkan nyaris kepada agama pagan. Artinya agama-agama kedewaan gitu. Ada orang yang hebat malaikat, ada orang yang kudus, lalu dijadikan itulah Allah. Simbol namanya juga. Lalu sangat ritualistik. Mengerikan kalau kita lihat. Kalau kita ke Timur Tengah dan ke beberapa negara cara mereka untuk beribadah, kayaknya kita kok kehilangan logika manusia di era modern ini. Kalau Allah kita seperti itu,
kan juga ngeri banget ya. Potong sana, potong sini gitu loh. Ya, saksa sana, sasak sini. Nah itulah yang dikatakan ritual-ritual yang sangat jelemit gitu loh. Tapi herannya di zaman modern ini ada orang pengen masukkan ritual seperti itu ke gereja juga. Itu pernah terjadi di era lama. Kenapa? Karena orang tidak bisa melihat Allah secara face to face. Peni Yahweh yang dikatakan oleh Musa, Tuhan saya ingin jumpa dengan engkau dengan bertatap muka dengan muka, enggak pernah karena kami memang enggak bisa. Kata Tuhan bilang udah diam aja, lu dia pengunggu aja deh. Ya kan? Tetapi dia katakan yang penting aku bimbing engkau, tapi hari ini Anda dan saya bisa mengalami itu di dalam Yesus. Walaupun sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi pengajarannya diturunkan para rasul. Sehingga kita walaupun tidak lihat, manakala kita percaya kita punya sebuah jaminan yang dikatakan kita adalah orang yang paling berbahagia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, era lama mereka menyembah Tuhan di gunung dan di kota. Tapi di era baru orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya punya pemahaman di era baru untuk kita ibadah dan mendekatkan diri kita pada Allah. Yang pertama secara spiritualitas. Walaupun kita di dalam era modern, apapun yang kita kerjakan itu sangat spiritualitas. Dan yang kedua, sangat intelektualitas. Tidak memalukan, logik dan ilmiah. Allah kita, Allah yang ilmiah. Allah yang punya logik, karena dia adalah logos, logika. Allah kita bukan Allah yang simsalabim seperti Aladin, bukan. Allah kita, Allah yang iya dan iya. Apa yang Allah katakan itu adalah kebenaran yang bisa dibuktikan. Walaupun memang sulit kita mengerti, tetapi itulah Allah. Tetapi ada unsur yang supranatural yang dinaturalkan. Kalau yang dinaturalkan itu sulit kita mengerti, kita percaya itu hasil dari supranatural. Maka itu karena era baru adalah era spiritualistik dan era intelijen ya. Jadi kita memiliki kemampuan untuk berpikir. Maka ibadah-ibadah kita tidak perlu menghadirkan yang ritualitas yang sangat jelimet. Kalau kita masih bisa pakai musik silakan, is okay. Tapi satu hari kalau kita tidak bisa lagi, ya tidak apa-apa. Karena kita menyembah dia di dalam roh. Dengan intelektualitas kita. Kita mengusahakan bumi ini sesuai dengan perintah agung Tuhan. Usahakanlah bumi ini, hadirkan kerajaan Allah. Lalu tadi yang ketiga ya. Nah sekarang ketiga. 3 pagi tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga dikatakan, terima kasih saling mengasihi. Nah ini penting sekali Pak Bu. Karena Allah yang transenden menjadi imanen, maka ibadah kita menjadi ibadah yang spiritisme. Ya, roh dan intelektual. Jadi itu. Nah, roh kita setiap daripada kita dipenuhi roh dan kita bisa berpikir. Pikiran kita dilandasi dengan namanya apa? Kita menerima kasih Allah. Kita saling mengasihi. Maka dikatakan 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah ini maksudnya gini Pak. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, Allah telah memberikan kita catatan-catatan Alkitab. Yang ditulis oleh para nabi dan ditulis oleh para rasul.
Kita tidak perlu lagi mengadopsi dengan berbagai contoh dari luar orang lain punya. Ikuti saja Alkitab. Kalau Alkitab katakan kalau Anda percaya kepada Allah, perlu hidup dalam sebuah komunitas. Orang yang percaya kepada Allah yang disebut lahir baru menjadi dua bagian di dalam kehidupan. Yang pertama, dia menjadi jemaat Allah yang hidup, yang hubungan kepada Allah di dalam persekutuan. Dan dia akan berhubungan dengan dunia luar di dalam kepedulian. Itulah gereja Tuhan. Dan kalau kita yang percaya Tuhan, maka kita harus tunduk kepada Alkitab. Persekutuan, keluarga, dibimbing, didewasakan. Kalau kita mengatakan, aku percaya Allah, tapi enggan untuk ibadah, enggan untuk bersekutu, itu namanya pendusta. Paham? Maka Alkitab katakan ya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Dikit atau banyak? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalau kita mengacu kepada Matius pasal 24 ayat 12. Di akhir zaman ini kasih semakin pudar. Karena pendurhaka. Kata pendurhaka itu adalah antikris. Banyak. Kalau kita membaca seluruh daripada 1 Yohanes pasal 2. Di situ kita akan temukan maksudnya definisi kata antikris itu apa. Antikris itu adalah orang yang ada di tengah-tengah kita. Dia biasa pegang Alkitab. Tapi tidak tekun dan tidak taat. Bahkan dia bisa khotbah. Bahkan dia bisa bikin renungan, tapi dia mengabaikan perintah agung. Kasihlah Allahmu, kasih sesamamu. Dia lebih suka hidup dalam egonya, suka-sukaku. Dan itu sesungguhnya disebut antikris di zaman akhir ini. Kalau kita lihat ini Pak Bu, berarti hari-hari ini menandakan kedatangan Yesus sudah dekat. Kenapa? Model manusia seperti itu begitu banyak. Maaf saya menggunakan satu narasi. Hari ini kita duduk sama-sama kelihatannya seirama dan sekata haleluya. Oh iyalah belum dicubit. Coba membuktikan dia percaya Allah dan ada Yesus di dalamnya. Dicubit dulu. Kalau dicubit dia katakan apa? Puji Tuhan hari ini ada pendewasaan. Dan itulah menandakan dia anak Allah. Tapi baru disenggol sedikit, itu bangku ditendang langsung pintu dia keluar. Kadang-kadang dia bisa masuk, dia bisa mungkin karena istrinya masih di sini, dia bisa masuk pintu sana ketemu temannya yang agak dia kurang suka, dia bisa pindah pintu sana. Ini seringkali terjadi di mana-mana. Kami para hamba Tuhan sudah menjumpai. Kita tidak menjatuhkan anak Tuhan, tapi ini memberikan kita memperlihatkan kepada inilah waktu zaman yang sangat amat akhir. Manusia telah kehilangan kasih. Belum lagi rumah tangga, ayah dan ibu, belum lagi anak dan orang tua, belum lagi suami istri. Ada begitu banyak peristiwa. Hari Minggu, haleluya, hanya hal kecil terjadi konflik. Bahkan bisa perang dunia yang ke-10, pada yang 3 aja belum terjadi. Kata Alkitab, dan itu menandakan kedatangan Yesus sudah dekat. Kenapa? Dunia sudah begitu buruk. Maaf saya koreksi. Saya tidak mengatakan kedatangan Yesus sudah dekat. Tapi kerusakan dunia, hari Tuhan sudah dekat. Pada saat waktu bencana air bah,
itu sudah diberitakan oleh Nuh sekian lama, maka manusia tetap tergatangku, maka terjadilah hari Tuhan yang disebut wabah. Berapa peristiwa Alkitab jelas menampakkan, memberikan pelajaran buat kita, Pak Bu. Resiko buat saya ada, tapi saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya selalu tenggelam dalam hadirat. Saya mengalami asimilasi energi ilahi dalam dimensinya Allah. Sehingga apapun terjadi, saya selalu dalam perlindungan. Walaupun ada serangan, bukanlah ukurannya, bukan level saya. Karena saya bersama dengan Tuhan selalu jadi pemenang. Amin. Tapi saya tidak jamin orang yang dekat dengan saya. Kalau Anda tidak sama dengan irama saya, Anda tidak memiliki kemampuan menyerap energi yang saya dapatkan, dan akan terjadi sebuah kontradiksi. Gereja hari ini tidak boleh lengah. Gereja berani memberitakan kita menghadapi sebuah dimensi, sebuah masa yang memang sangat amat sulit. Kita memerlukan pengenalan akan Allah yang benar. Jadi kata kuncinya memang sederhana sekali. Ibadah di era sekarang adalah ibadah yang sangat spiritualitas. Jadi memang roh. Kita harus menyembah kepada roh. Percaya waktu Anda sedang main gitar. Dek, waktu Anda mengangkat gitar, sehebat apapun, Anda berkata bahwa kalau Tuhan tidak memakai tangan saya tidak bisa memainkan gitar ini. Itu spiritual. Dan pada saat waktu kamu main bukan berarti tinggal tidur lalu puasa. Latihan. Logika. Belajar sama guru. Baca buku penting. 2 hal aja. Semuanya untuk Tuhan. Maka lama-kelamaan kita menjadi asimilasi dan energi ilahi. Ego kita hilang, Pak Bu. Tapi kalau Anda memainkan gitar merasa bahwa Anda hebat, atau hari ke hari Anda akan semakin menampakkan dirimu, maka kalau ada yang memuji Anda akan semakin tinggi, semakin tinggi. Satu hari kalau Anda kena sentilan, Anda akan hilang dari peredaran. Dan di mana-mana seperti itu. Paham nggak? Ini nasihat saya. Saya mesti mendarat, menyelesaikan khotbah saya. Ada 2 poin, 4. Karena kita tahu bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda perlu mobil, beli. Katanya bakal murah ya mobil ya, katanya. Gak usah masuk wilayah itu. Kalau kita perlu rumah, beli. Ya Pak ya. Kalau kita perlu makan, beli. Kata beli kan bayar. Kata bayar pakai apa? Uang. Kata kuncinya ya uang. Nah, untuk semuanya ini diperlukan apa? Iman. Maka kita berkata di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka ketika ia datang ya. Akan tetapi jika manusia itu datang, perhatikan apa yang dia mau temukan. Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Bapa di sorga telah mengimanenkan dirinya di dalam Yesus Kristus 33 tahun, dan pada abad pertama tahun 30 dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga Pak Bu, 40 hari dia menampakkan diri. 2 hal dia kerjakan. Pertama, dia mengajarkan maksud ilahinya adalah kembalikan kerajaan Allah. Dan yang kedua, menampakkan diri sebagai model manusia ilahi di zaman akhir. Karena dia bangkit hidup dalam tubuh kemuliaan. Kalau Anda mau tahu nanti minggu lalu kan saya udah khotbah tuh.
bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-52 dikatakan seketika kita berubah menjadi manusia lain, nah itulah seperti Tuhan Yesus itu masih bisa makan. Suprapto ini tiba-tiba dua-duanya diubahkan, masih bisa duduk dengan saya khotbah. Cuman dia udah gak perlu pakai mobil lagi. Dia mau pulang ke rumah, shoot, sampai di rumah. Tidak ada batasan lagi. Masih bisa makan, bisa. Tapi katanya masih bisa kawin lagi gak Be? Nah Alkitab bilang seperti malaikat, enggak kawin dan mengawinkan. Itu saja. Bisa melahirkan lagi gak? Enggak bisa melahirkan. Tapi di situ ada manusia biasa, manusia jasmani. Ya mungkin lain kali saya bicara ini ya. Ini memang perlu sesi yang panjang lagi. Tapi sampai di situ saja. Tetapi yang pertama itu kerajaan Allah itu sangat penting sekali. Kerajaan Allah itu adalah bahwa kembalikan Allah yang punya kedaulatan. Bahwa kedudukan surga di tempatnya. Kata surga itu kalau saya gunakan tempat berarti ada di mana gitu ya. Surga pada kesurgaannya, bumi pada kebumiannya, maka kedua wilayah ini yang mempunyai jarak dikarenakan manusia jatuh dalam dosa. Maka Yesus datang sebagai perantara yang dikatakan 1 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 dan 6 itu. Ya yang di perantara. Maka perantara itulah menyatukan antara langit dan bumi atau antara surga dan bumi. Menjadi dua dimensi dan dimensi tumpang tindih di dalam sebuah dimensi ilahi, yaitu dimensi di dalam Kristus. Nah, untuk mempertemukan antara dua ini, maka hanya satu disebut iman. Nah, di sini dikatakan, adakah iman? Orang yang beriman adalah orang yang berjumpa dengan Bapa di sorga, maka menghadirkan Yesus di bumi walaupun hari ini. Kita tidak seperti para rasul bisa melihat Yesus, bisa peluk Yesus. Mereka percaya karena melihat. Kata Alkitab di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, 29. Thomas berkata, engkau Allahku dan engkau Tuhanku. Tuhanku Allahku. Kata Tuhan, lu percaya kalau lu lihat gua sih. Tapi mereka, berbahagialah mereka yang percaya tetapi tidak melihat, Anda dan saya. Tapi kita percaya, tidak melihat. Bagaimana kita bisa percaya tidak bisa melihat? Kita beli kucing dalam karung? Bukan, no. Kita punya catatan-catatan ilahi dari para rasul. Kita punya catatan-catatan ilahi dari Tuhan kita yang berbicara. Kita bisa membaca, kita bisa mengakses energi ilahi ke dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa berpikir tentang Allah, kemudian kita bisa menyatukan energi ilahiyah, membuat otak kita mempunyai keilahian Allah. Sehingga kita bisa kenal Allah. Begitu kita mengenal Allah, maka kita bisa percaya dalam hati kita menjadi ruangan ibadah. Itu yang disebut apa? Disebut spiritualitas ada di hati. Tapi intelektualitas ada di dalam akal budi untuk berpikir dan untuk merasa. Kemudian dengan apa? Dengan hasrat tindakan kita mengeksekusi segala sesuatu di dunia dengan karunia-karunia ilahi. Ada 3, pengenalan, percaya, dan tindakan. Itulah disebut orang beriman. Dan itulah orang yang memiliki kerajaan surga. Dan menjadi duta surga di bumi, tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan akan mengalami sebuah transposition masuk ke kerajaan 1000 tahun. Seru tuh barang tuh. Menghadapi pada akhir 1000 tahun dunia yang baru. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa mempunyai itu semua? Kata Alkitab. Roma pasal 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya ini Injil lompat batas. Tidak hanya untuk bangsa Israel. Gambaran untuk orang Yunani berarti lompat batas sampai untuk orang Indonesia.
kepada suku dan bangsa-bangsa. Itu Injil. Injil menjadi sumber kehidupan. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman menyatakan kita sebagai anak Allah, kepunyaan Allah. Karena imanlah yang mempertemukan. Iman adalah mengenal, percaya, dan melakukan. Mengenal Tuhan adalah kasih. Percaya maka kasih adalah hati. Cool. Ya, kalau disuruh mati pun siap. Martir namanya. Lakukan apa yang Tuhan suruh sesuai Alkitab. Kita lebih suka kalau Tuhan yang suruh. Teman saya punya guyonan begini. Dia bilang gini, saya akan lakukan apa saja untuk Tuhan. Saya tidak mau lakukan untuk manusia. Terus saya tanya, maksudnya apa? Semuanya saya akan kasih Tuhan. Apa? Termasuk uang saya kasih Tuhan. Itu gimana caranya? Saya ambil uang saya semua, saya lemparkan. Tuhan ini punyamu ke atas, kalau turun punya saya. Karena kalau nyangkut di atas punya Tuhan kan. Tuhan di atas, kalau turun lagi punya saya. Dia lemparin, gak ada yang nyangkut, ini punya saya semua. Punya gereja gak ada, dia bilang. Jadi itu namanya ego. Ini salah satu contoh. Kalau kita mau mengerti tentang suara Tuhan dan perintah Tuhan, Alkitab mengatakan kita perlu diayom di sebuah keluarga. Perintah ayah itu adalah gambaran Allah. Maka di keluarga adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau kita era perjanjian lama, seluruh pendidikan keilahian itu diturunkan melalui keluarga. Hanya zaman Yunani kita rusak karena apa? Polanya sudah diubah. Kita masuk ke dalam classroom, melakukan hafalan, dan akhirnya kita menghasilkan sebuah generasi yang kehilangan gambar diri. Hanya punya gambar keegoisan. Tidak memiliki gambar keaslian, gambar Allah dalam hidupnya. Jadi sebenarnya Tuhan kembalikan itu hidup dalam keluarga. Saya tidak tunggu Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya mau kemana? Enggak. Ketika saya sebagai hamba Tuhan, saya punya mentor bilang, Ton selanjutnya Tony bagaimana? Saya bilang, loh saya kan anak, saya tidak punya hak atas hidup saya. Yang punya hak adalah Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Bapak sebagai mentor ya. Kalau begitu aku mau kamu ke Pontianak. Dan itu yang saya tidak suka. Tapi yang gak suka itulah yang disuruh. Maka saya datang juga. Walaupun sampai hari ini kadang-kadang suka, kadang-kadang gak suka. Tetapi oleh karena Anda cinta Tuhan, saya menjadi suka. Rajin-rajin sembahyang, maka buatlah saya lebih suka. Sehingga saya tetap di Pontianak. Kalau kurang sembahyang, saya kalau gak suka, saya pulang Jakarta lagi. Ancam ya? Enggak. Karena saya mau memperlengkapi umat Tuhan di Pontianak menjadi umat lebih dari pemenang. Mari bangkit berdiri, haleluya. Beri kemuliaan pada Allah kita. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ya silakan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur,
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Pada akhirnya kami membutuhkan iman. Iman adalah mengenal Allah yang benar. Sumber untuk kami mengenal adalah Injil. Sebab Injil adalah firman Allah. Dalamnya nyata kebenarannya yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Kami tidak lagi untuk mengadopsi dari sana-sini dan pengalaman orang lain. Kami hanya punya satu pemahaman bahwa seluruh Injil adalah suara Allah yang tertulis. Tuhan, ketika kami mengenal Engkau, maka kami percayalah bahwa Allah yang kami kenal itu adalah Allah yang peduli, Allah yang intervensi hidup kami, Allah yang hadir dalam hati kami. Dan Allah itulah yang menggerakkan seluruh eksistensi kami untuk berkarya. Karya-karya yang kami lakukan, apapun yang kami buat, semuanya hasil dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, apapun yang kami capai hari ini, itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Jikalau kami masih belum melakukan, kami sadar kami belum terlalu aktif. Kami minta pertolongan Tuhan, supaya di zaman akhir ini, segala kondisi yang semakin sulit, tapi Tuhan tidak membiarkan kami di dalam kesulitan. Kami akan selalu keluar dari sebagai pemenang, baik di dalam hal berbisnis, di dalam hal rumah tangga, hubungan satu sama lain, pelayanan. Kami selalu diberikan pencerahan dan pencerdasan untuk menghandle semua itu ya Bapak. Dalam hal sakit penyakit kami juga sudah mendapatkan kesembuhan, sebab energi ilahi itu mengalir di dalam tubuh kami. Ada peningkatan imun di dalam tubuh kami menghadapi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Pikiran kami semakin dicerahkan, dan kami tahu ya Bapa, nama-Mu yang mulia. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, dalam segala keadaan mereka, Tuhan yang mencukupinya. Dan buat mereka yang mendengar melalui siaran ini, Tuhan juga peduli, Tuhan juga memberkati. Manakala mereka meresponi Yesus sebagai Tuhan, mungkin mereka sudah punya agama, tapi mereka belum meresponi Yesus sebagai Tuhan. Kami sadar ya Bapa, bahwa datang kepada Tuhan untuk mengalami kepedulian Tuhan, memang itu dengan berbagai cara, dengan berbagai agama, dengan berbagai pendekatan. Tetapi untuk mengalami keselamatan dan hidup yang kekal, hanyalah satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini jikalau ada saudara-saudara kami meresponi firman-Mu dan mempercaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jikalau mereka mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini juga Bapak Engkau meteraikan mereka sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, dan mengalami keselamatan. Kepada jemaat Tuhan yang telah percaya, jikalau engkau perlu ada pelayanan, engkau bisa menghubungi gereja setempat atau melalui media yang ada di monitor Anda, telepon yang tertera atau alamat yang tertera, engkau bisa hubungi. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Ia datang kedua kali. Segala persembahanmu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan kembalikannya. Yang percaya katakan amin.